perpustakaan itu mampu memenuhi 3 stakeholder utama. Pertama adalah memenuhi kebutuhan user atau pemustaka. Dengan adanya TI, pemustaka diberikan kemudahan untuk meregistrasi anggota, kemudian melakukan peminjaman pengembalian, ya, transaksi-transaksi perpanjangan dan itu lebih mudah. Bahkan ada perpanjangan online ya, dari rumah kita bisa memperpanjang masa pinjaman buku ya, bukan memperpanjang yang lain-lain. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pengelola atau library gitu ya. Library itu pustakawan, librarian. Jadi dengan adanya TI untuk meningkatkan kualitas pekerjaan pustakawan, memudahkannya menjadi lebih efektif, efisien pekerjaan pustakawan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diminta sebagai pustakawan membuat katalog aja, sehari bisa berapa tuh kalau manual ya, pakai mesin ketik? Paling 4, 5 gitu ya, atau 10 bahkan mungkin. Tapi 10 itu dengan kesalahannya, kalau salah kremes buang, salah kremes buang. Jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Nah itu pun tidak ke toilet tuh 10 katalog gitu ya. Ya pengalaman ini ya, pengalaman mengelola perpustakaan. Nah Bapak Ibu, kemudian untuk meningkatkan citra perpustakaan juga ya, dengan adanya teknologi informasi meningkatkan citra atau image perpustakaan. Nah, terutama bagi lembaga induk di mana perpustakaan itu berada. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentang manfaatnya banyak ya, manfaat tentang teknologi informasi itu tadi meningkatkan kecepatan, keakuratan, ya, ketepatan, kemudian memperoleh koleksi secara lebih mudah, cepat dan bervariasi ya. Oke, Bapak Ibu, banyak ya manfaatnya nih. Juga, nah dengan adanya sistem teknologi informasi di dalam pengelolaan perpustakaan, terutama membangun koleksi atau database, itu akan mempermudah dalam membangun jaringan perpustakaan. Karena persyaratan untuk bisa membangun jaringan adalah punya data koleksi ya, database buku gitu. Jadi kita bisa share dengan perpustakaan lain, bergabung dengan perpustakaan lain, kan koleksinya, bukan orangnya, bukan buku secara fisiknya ya, buku fisik tetap ada di library kita, tetapi secara digital nah itu yang dikoneksikan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Sebagai dasar untuk membangun digital library juga. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi meningkatkan kualitas pekerjaan sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalau kita mau menerapkan teknologi informasi, perangkat apa yang dibutuhkan? Kalau kita menyebutkan tentang perangkat, kita bicara tentang infrastruktur Bapak Ibu ya. Nah, ada yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi perpustakaan, itu terkait dengan hardware dan software. Tapi kita tidak terlepas juga dari brainware ya. Dari definisi infrastruktur itu adalah seperangkat hardware, software, jaringan, fasilitas gitu ya, tidak termasuk SDM-nya. Tetapi sekarang sangat penting, maka SDM itu memegang peranan penting dalam pengelolaan infrastruktur. Nah, disebutkan bahwa unsur-unsur manusia, proses seperti itu tidak termasuk ke dalam infrastruktur teknologi informasi, tetapi memegang peranan sangat penting. Gitu. Makanya kita lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu bahwa infrastruktur itu mencakup hardware, software ya, tetapi tidak termasuk SDM itu dikemukakan oleh lembaga yang mengelola informasi ini di bawah Bapak Ibu bisa lihat. Definisi oleh Information Technology Infrastructure Library ya, singkatannya itu baru saya nggak berani nyebut gitu ya. Memang begitu ya istilahnya ya, lembaga yang mengelola informasi dan teknologi informasi. Nah, infrastruktur TI ada hardware, software, dan brainware. Brainware sengaja saya pisahkan sedikit, agak jauh gitu, renggang ya. Nah, perangkat keras Bapak Ibu untuk mengelola sebuah perpustakaan terotomasi itu diperlukan komputer, scanner ya, printer, kemudian barcode reader, barcode scanner dan seterusnya. Itu semuanya untuk pengelolaan perpustakaan terotomasi. Bapak Ibu yang melakukan otomasi perpustakaan wajib mempunyai printer, wajib punya barcode reader ya. Barcode reader itu yang ditembakkan Bapak Ibu kalau kita kita belanja gitu, barang-barang di scan barcode-nya, nah itu barcode reader. Bisa pakai tangan ataupun yang standby.
Kalau software, nah software banyak Bapak Ibu, software yang diterapkan di perpustakaan itu sebagai software untuk pengolahan data-data buku, data anggota ya, terutama dua itu aja sebetulnya Bapak Ibu yang paling penting dalam sebuah software, data koleksi dan data buku. Jadi kalau kita mengelola InDesign atau sistem lain yang dikelola yaitu dua data itu, koleksi dan buku, koleksi dan anggota. Koleksi itu buku ya diantaranya, data koleksi dan data anggota. Nah dari dua data itu bisa di merge atau digabungkan untuk transaksi-transaksi yang lain. Bisa buku tamu online, bisa peminjaman, pengembaliannya dari data-data tersebut. Nah ini perangkat keras tadi mungkin kita perhatikan di Bapak Ibu juga mungkin ada gitu ya. Ada server, ada komputer untuk klien, printer, scanner yang barcode reader, barcode printer, dan seterusnya. Nah, server itu Bapak Ibu tidak harus komputer seukuran lemari kulkas gitu ya. Server itu sekarang mungkin bentuknya sudah lebih kecil gitu, tapi memiliki kapasitas yang besar untuk menyimpan data. Nah, komputer atau laptop Bapak Ibu pun bisa dijadikan server internal untuk mengelola aplikasi perusahaan, misalnya InDesign ya. Bapak Ibu bisa pakai laptop dan laptopnya jadi server internal gitu. Oke, nah ini tentang perangkat lunak tadi ya, ada perangkat lunak sistem, aplikasi, dan pengolahan data. Ini contoh-contoh Bapak Ibu program aplikasi perpustakaan, ada yang namanya InDesign ya, ini seperti ini. Ada Atheneum Light, ada juga Senayan, ini beberapa contoh ya. Ini contoh-contohnya yang digunakan di sekolah-sekolah ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan aplikasi gitu ya. Nah sekarang tentang tren pengembangan otomasi perpustakaan, karena penerapan teknologi informasi itu tidak lepas dari proses otomasi perpustakaan ya, library automation. Jadi proses bagaimana mengotomatiskan kegiatan perpustakaan. Tata kerja rutin ya terutama dihandle oleh sistem ya, oleh komputer, baik itu pengadaan koleksi, pengolahan maupun layanannya. Di ketiga itu aja yang dihandle yang utama. Nah tetapi perkembangannya Bapak Ibu bukan hanya sebatas tata kerja rutin aja, ngolah buku, misalnya entry data anggota, sirkulasi, peminjaman, pengembalian di tempat. Nah, lebih kepada sekarang ini perkembangannya mendekatkan library itu ke pemustaka. Makanya ada yang namanya digital library. Jadi orang bisa akses perpustakaan itu di mana saja melalui misalnya kalau di Perpustakaan Nasional ada iPusnas ya, di apa namanya di perpustakaan ada I Jakarta, ada I Semarang, ada I, pokoknya mungkin Bapak Ibu punya I sendiri gitu ya. Banyak lah, tergantung daerahnya gitu. Nah seperti itu, bagaimana mendekatkan library itu ke pemustaka supaya pemustaka lebih nyaman. Itu tadi. Nah sekarang kalau kita menggunakan suatu program aplikasi perpustakaan, kira-kira apa sih yang kita inginkan dari aplikasi itu? Nah tentunya aplikasi yang kita inginkan adalah yang bisa menghandle kan kegiatan pengadaan, pengolahan maupun pelayanan. Nah seperti ini, yang dihandle oleh fungsi sistem otomatis perpustakaan diantara pengadaan koleksi, pengolahan buku atau bahan pustaka. Nah pengolahan itu diantara kegiatan menginventaris buku. Kita udah tidak mau lagi ditulis tangan ya, menginventaris, kemudian mengpasir buku, mengkatalog, apalagi mengkatalog ya. Udah tidak zamannya lagi ditulis-tulis tangan. Jadi semuanya sudah serba otomatis. Kita tinggal entry data aja. Nah kemudian sistem yang mampu selain mengolah buku juga memberikan layanan. Layanan apa sih di perpustakaan yang ingin kita bantu dengan komputer? Nah terutama layanan penyediaan buku tamu online. Jadi tamu itu tidak harus nulis nama, alamat, tanggal lahir, tujuan. Aduh ribet amat gitu ya. Sampai 5 alinea gitu. Nah sekarang kan tinggal screen barcode kartu anggota aja, nah udah semua data udah masuk, karena sebelumnya udah di entry. Kemudian selain itu pelayanan apa yang digunakan? OPEC, katalog online. Jadi katalog itu penting banget Bapak Ibu di perpustakaannya sebagai wakil dokumen. Orang bisa melihat koleksi sebuah perpustakaan yang ribuan jumlahnya, puluhan ribu hanya dalam beberapa jam saja dengan melihat satu persatu katalognya di di katalog kartu misalnya, atau katalog buku, atau katalog online gitu ya. Nah pentingnya katalog itu diantaranya ya.
Kemudian juga yang mampu memberikan sistem yang mampu memberikan layanan sirkulasi, peminjaman, pengembalian, dan tadi membangun jaringan kerjasama perpustakaan. Membangun jaringan itu penting. Seperti Bapak Ibu perhatikan di Perpustakaan Nasional ada yang namanya Jaringan Nasional Perpustakaan. Tadi disebut di awal, contohnya adalah IOS ya, Indonesia One Stop. Yang kedua adalah Katalog Induk Nasional ya. Nah itu juga jaringan informasi perpustakaan yang sangat besar. Kemudian juga mengelola administrasinya, registrasi keanggotaan, kemudian penghitungan denda keterlambatan dan seterusnya. Yang sangat penting adalah sistem mampu membuat laporan, baik itu laporan data pengunjung, data peminjam, jumlah buku dipinjam ya, jumlah jumlah peminjam per hari. Nah itu semuanya kalau sudah pakai sistem, Bapak Ibu tidak sulit lagi, semuanya tinggal dilihat aja di data jumlah pengunjung bulan ini, dilihat terus oh ada 150 pengunjung bulan ini, minggu ini dari tanggal sekian sampai sekian oh, segitu. Jadi semuanya sudah serba mudah. Ya mungkin bisa tergambar oleh Bapak Ibu yang sudah pernah mengelola perpustakaan dengan menggunakan sistem otomasi ya. Tapi kalau yang belum bisa dibayangkan sih sebetulnya begitu ya caranya gitu. Jadi memudahkan. Nah ini tadi tentang spesifikasi bidang-bidang pengadaan, pengolahan maupun pelayanan tadi ya. Nah ini pengolahan. Nah pengolahan itu Bapak Ibu mohon dicek Bapak Ibu ya, pengolahan koleksi perpustakaan itu terutama pembuatan katalog gitu ya. Pembuatan katalog itu misalnya kalau katalog konvensional itu biasa kan ada ukuran 7,5 ke 12,5 cm ya. Itu katalog konvensional. Nah isinya mencangkut 8 wilayah atau mungkin tidak 8, kadang-kadang 7 wilayah gitu ya. Nah Bapak Ibu juga kalau sudah terbiasa dengan katalog manual, nanti ketika membangun katalog online itu akan lebih mudah karena semuanya sama persis. Rule di katalog manual dipindahkan ke katalog online cara membuatnya. Ada nggak bedanya nih Bapak Ibu, katalog manual dengan katalog online? Ada. Kalau katalog manual tadi ukurannya kecil, kapasitas tulisan juga sedikit ya, tetapi kalau katalog online itu lebih besar muatannya. Misalnya di katalog online ada memuat cover bukunya, ya tambahannya tuh cover buku yang jarang di katalog manual. Di katalog online bisa ada cover buku, ada abstraknya atau sari bukunya ya, atau ada juga selain sari buku atau abstrak ada ini yang paling penting konten digital tuh Bapak Ibu. Apa itu konten digital? Konten digital itu adalah isi sebuah koleksi, isi sebuah buku. Misalnya buku tentang Pangeran Diponegoro tuh. Nah, di dalam buku tersebut ada foto-foto bentuk Pangeran Diponegoro. Maksudnya bentuk itu tampilannya pakai sorban gitu ya, panjang kemudian berkuda, orangnya hitam manis misalnya atau putih ataupun tinggi besar ya dibandingkan kudanya kan bisa kelihatan tuh. Nah, foto-foto seperti itu bisa diupload di katalog online-nya. Tentunya di-scan dulu ya. Di-scan dulu gambarnya. Jadi di-scan beberapa foto atau semua buku bisa di-scan. Kemudian dijadikan e-book. Nah, e-book atau buku tersebut bisa diupload di katalog online sebagai attachment. Nah, itu yang tidak ada di katalog manual. Jadi itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, katalog online itu bisa memuat konten digital tadi ya. Nah sekarang konten digital itu apa saja sih yang bisa dijadikan konten digital? Semua file digital ya, baik itu dokumen, PowerPoint, Excel ya, kemudian file-file flipbook ya. Nah itu bisa di video, audio semuanya bisa ditampilkan dalam konten digital sebuah perpustakaan ya. Itu perlu diingat tuh Bapak Ibu ya. Konten digital perpustakaan itu bisa terdiri dari file-file dokumen, audio, video ya, kemudian dan infografis, buku dan seterusnya. Nah ini spesifikasi fungsi tadi memuat cover ya, tadi saya ceritakan. Kemudian juga dengan adanya sistem perpustakaan terotomasi itu memudahkan juga dalam penyelesaian visi koleksi, terutama pencetakan barcode ya dan call number. Bapak Ibu sudah sering melihat barcode ya dan call number ya. Kalau kita lihat, mohon maaf nih, saya ada buku nih. Misalnya ini buku perpustakaan nih, nah barcode itu yang seperti ini barcode ya. Kemudian call number yang di sini, kebetulan tidak ada buku perpustakaan, jadi tidak ada call numbernya di sini di punggung buku. Nih. Orang menyebutnya punggung buku atau call number ya.
Bisa juga sih, nggak masalah juga disebut punggung buku, karena memang posisinya di punggung buku. Nah, penyelesaian fisik koleksi tadi, pencetakan call number, barcode ya sudah secara otomatis. Ini. Nah, kemudian bidang layanan tadi, layanan sirkulasi, ya, layanan referensi, itu bisa dihandle juga oleh sistem. Bapak Ibu pernah melihat tidak ya layanan referensi dan menggunakan komputer ya? Kalau sirkulasi sering mungkin ya, peminjaman, pembalian pakai komputer. Kalau referensi mungkin masih jarang. Referensi itu misalnya layanan berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan referensi. Nah, itu memang masih perlu dikembangkan sih di semua software perpustakaan ya. Misalnya bagaimana sistem itu, sebuah sistem mampu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan referensi, kemudian memberikan alternatif jawaban referensi. Dari alternatif jawaban referensi memilih jawaban yang paling relevan. Itu yang masih belum banyak orang membuat software tersebut gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu nih sebagai pengelola perpustakaan untuk membangun layanan terotomasi untuk referensi. Nah, ini kaitan antara sistem informasi dengan layanan ya, pengadaan, pengolahan, dan pelayanan. Nah, ini Bapak Ibu software aplikasi perpustakaan terintegrasi. Terintegrasi itu adalah menggabungkan beberapa fungsi tata kerja tadi ya, diintegrasikan, registrasi keanggotaan, diintegrasikan dengan pengolahan koleksi, diintegrasikan dengan layanan, dengan statistik ya, itu namanya terintegrasi. Jadi tidak sendiri-sendiri. Ini satu software untuk semua kegiatan, all in one gitu ya, satu software untuk semua kegiatan. Ini contoh InDeSlide. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload juga program InDeSlide terbaru nih di sini di alamatnya indeslide.perpusdas.go.id. Di sini nih di installernya Bapak Ibu download ya. Nah, ini Bapak Ibu demonstrasi, mungkin tidak demo ya, kita ini tampilan program InDeSlide. Nah, ini tadi dalam InDeSlide, terutama dalam pembuatan katalog online, Bapak Ibu mengentry data nih, deskripsi data bibliografi, judul, pengarang, penerbit, dan seterusnya ya, sesuai dengan peraturan pengatalogan. Kemudian ini modul-modul program aplikasi perpustakaan. Tadi disebutnya modul pengadaan koleksi, modul pengolahan, dan modul pelayanan. Ya, jadi sebuah software itu dibagi menjadi modul-modul. Nah, modul-modul itu bentuk fisiknya menjadi fitur-fitur, misalnya fitur pengatalogan, ya, fitur pengolahan, fitur layanan, gitu ya. Itu ini backup data dia dari belakangnya, back office. Modul buku tamu, ya seperti itu tadi, fitur-fitur yang ingin kita peroleh dalam sebuah sistem perpustakaan. Nah, ini spesifikasi minimal Bapak Ibu ya, komputer tadi yang saya sebut di awal, bahkan sebuah netbook pun bisa mengolah data perpustakaan umum ya, sebuah perpustakaan umum. Nah, sekarang sumber informasi online, sebentar saya lihat jam, masih 10 menit kan? Bapak Ibu tentang sumber, ya masih 10 menit ya Mas Aryo, takut kelewat. Sumber informasi online Bapak Ibu. Nah, di zaman sekarang pada masa pandemi saat ini, sumber informasi online itu sangat berperan penting Bapak Ibu. Orang bisa belajar, saya ingin belajar, pustakawan ingin belajar, media suara ingin belajar. Kemana belajarnya? Tentunya melalui internet. Nah, di internet apa yang bisa kita pelajari? Itu tadi sumber-sumber informasi di internet online, sebutan sumber informasi online. Apa saja sih sumber informasi online? Mungkin yang perlu diketahui pustakawan ya, sangat penting. Guru-guru, pustakawan. Sumber informasi online pertama bisa berupa informasi-informasi real ya. Yang kedua tentang kegiatan. Ada kegiatan banyak di internet seperti webinar. Ini kan kegiatan nih Bapak Ibu ya. Seminar, webinar, kursus itu berupa kegiatan. Tetapi ada juga bukan berupa kegiatan, download program misalnya, aplikasi aplikasi untuk banyaklah aplikasi di internet yang bisa kita gunakan. Kemudian juga jurnal-jurnal elektronik, e-book, jurnal, kemudian ensiklopedi, informasi-informasi dalam bentuk buku juga banyak ya, seperti itu. Ini ada e-book, e-jurnal, ada e-magazine, ada audio, suara, video, musik. Nah, mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah audio ya. Saya pun sering nih mendownload di di internet file-file audio MP3 untuk nyetel di
di mana gitu ya, disetel di mobil misalnya, atau video-video melalui YouTube dan seterusnya. Kemudian sumber informasi online untuk perpustakaan juga OPEC ya, katalog online. Jangan lupa katalog online, digital library, itu sumber informasi online Bapak Ibu ya. Nah ini contoh nih katalog online sebuah perpustakaan, Lembaga Kongres ya, katalog online. Kita juga punya perpustakaan nasional ya, punya katalog online-nya. Bapak Ibu sebetulnya bisa juga membuat katalog online ya, nanti di software InSlide misalnya, atau software-software yang lain ya, bisa juga gitu. Nah ini e-resource perpustakaan nasional ya, sumber informasi online. Kemudian perpustakaan online, ada library, banyak nih perpustakaan online ya, perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi DKI, perpustakaan digitalnya yang tadi saya bilang di awal, II gitu ya, ada di Semarang, di Jogja, di yang lainnya, di Batam dan seterusnya. Kalau ada lagi iPusnas ya, contohnya tadi ya. Bapak Ibu sudah punya belum aplikasi iPusnas ya? Nah ini memang masih menjadi PR di seluruh dunia nih Bapak Ibu, tentang bagaimana mengintegrasikan nih digital library seperti iPusnas ini dengan data katalog yang ada secara konvensional di kantor. Jadi diintegrasikan, orang melalui iPusnas bisa melihat katalog online-nya di perpustakaan nasional yang ada di Jakarta gitu. Nah itu semuanya perlu proses gitu ya. Ini tentang kemas ulang informasi berbasis multimedia. Nah ini juga bagian dari proses digitalisasi dokumen. Pentingnya kemas ulang itu sebagai bahan tadi untuk membangun koleksi digital. Tadi ya, sebuah buku nih Bapak Ibu, sebuah buku untuk bisa dibaca melalui internet harus didigitalkan dulu kan, di scan atau di capture pakai foto kamera digital ya, seperti itu. Nah itu namanya digitalisasi dokumen. Kalau kemas ulang informasi, artinya mengemas kembali informasi yang ada menjadi digital berbasis multimedia. Nah ini pengetahuan aja bahwa ada 3 proses untuk digitalisasi dokumen ya. Mendigitalkan dokumen itu ada pra-digitalisasi pemilihan, bahannya yang didigitalkan diproses, kemudian pasca digital tentunya dilayangkan, dissemination, disebarkan, ya, baik berupa konten digital sebuah koleksi ataupun katalognya atau full text-nya. Ya. Nah sekarang tentang jaringan kerjasama perpustakaan, tadi di awal sudah dibahas Bapak Ibu, materi tentang jaringan itu artinya sebuah perpustakaan bergabung dengan perpustakaan lainnya ya, membangun jaringan. Misalnya perpustakaan saya lihat ada Ibu Yeni Leonita gitu ya, perpustakaan Bu Yeni nih, kemudian bergabung dengan perpustakaan Ibu Cici, ada lagi nih Ibu Cici misalnya, Bu Cici Kurniasi ya. Nah, ada 2 perpustakaan. Kalau Ibu Cici punya koleksi 1000 misalnya, Bu Yeni 2000, nah itu kan masing-masing sendiri. Kalau digabungkan menjadi berdua itu menjadi berapa? 1 dan 2, 3000 kan, jadi lebih besar. Dan nanti user perpustakaan bisa membaca 3000 itu. Gitu. Apalagi kalau bertambah banyak, selain Bu Cici, Bu Yeni misalnya, dan yang lain-lainnya, Bapak Ibu lainnya, bisa dibayangkan kalau ada 10 perpustakaan bergabung menjadi 1000 dari tadi menjadi 1000. Jadi 10.000 gitu ya. Nah itu manfaatnya kerjasama perpustakaan. Nah tentunya semua perpustakaan harus punya koleksi yang didigitalkan tadi ya, baik full text-nya atau katalognya. Ya, jadi sekarang itu sudah tidak bisa ditinggalkan lagi, sudah tidak bisa dinanti-nanti, udah harus melakukan otomasi perpustakaan. Jadi segera setelah pulang di plat KPS, Bapak Ibu perpustakaannya dilakukan proses otomasinya ya. Mudah kalau softwarenya, Bapak Ibu tinggal download di Perpustakaan Nasional ya. Nah ini contoh jaringan perpustakaan tadi yang saya bilang Indonesia One Shot. Jadi ini adalah sebuah browser untuk mengakses sumber-sumber informasi online, katalog online, ya, mungkin ada juga full text-nya. Itu semua jenis perpustakaan ya, perguruan tinggi, sekolah, perguruan khusus, perguruan umum ya, bisa tergabung ke dalam Indonesia One Shot. Jadi seperti Google-nya gitu ya. Mencari sebuah koleksi, nanti akan dirujuk, oh ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah ini yang mengatasi perbedaan platform tadi di awalnya. Softwarenya apapun bisa masuk ke Indonesia One Shot. Ada yang pakai Sling, Enlist, Koha, Atheneum, semuanya bisa masuk ke Indonesia One Shot. Nah kalau satu lagi katalog induk nasional, nah ini katalog nasional, ini milik perpustakaan nasional di bawah, tetapi harus platformnya sama, harus pakai Enlist semua.
sehingga update-nya sama. Kita peraturan provinsi di seluruh provinsi di Indonesia pakai INLIS gitu ya. Jadi updating datanya sama program. Nah ini ada model-modelnya nih Bapak Ibu, jaringan perpustakaan ini contoh perpustakaan sekolah nih, karena Bapak Ibu di sekolah ya. Tadi saya cerita Ibu Yeni dan Ibu Cici ya, misalnya perpustakaan sekolah B itu perpustakaan Bu Yeni, perpustakaan sekolah A, perpustakaan Bu Cici ya. Nah itu bergabung, ada lagi nama lagi nanti perpustakaan sekolahnya Ibu Farida misalnya, nama lagi perpustakaan sekolahnya Pak Tata misalnya gitu. Nah bergabung nanti menambah jumlah koleksi, akhirnya menguntungkan pemustakaan. Itu jaringan lokal perpustakaan sekolah ya Bapak Ibu ya. Nih, jaringan lokal di kabupaten kota. Misal kalau Bu Yeni ini dari perpustakaan mana ya Bu ya? Misalnya SMA Kabupaten Tegalrejo, Semarang misalnya. Kalau Bu Cici perpustakaan SMA 2 dekat-dekat lah, misalnya Semarang itu Prambanan, misalnya daerah-daerah situ gitu ya. Nah itu satu lokal provinsi bergabung membangun jaringan perpustakaan sekolah. Bisa satu provinsi, ini namanya jaringan lokal perpustakaan. Mohon maaf ini contoh kabupaten umum kabupaten kota, tapi juga bisa disebut untuk perpustakaan sekolah. Ya. Nah ini jaringan nasional perpustakaan Bapak Ibu seperti ini. Misalnya di perpustakaan nasional ya, perpustakaan umum bergabung perpustakaan umum semuanya tadi, kemudian juga perpustakaan. Nah perpustakaan sekolah tadi kan udah punya jaringan connect ke perpustakaan nasional. Yang disebut Indonesia One seperti itu Bapak Ibu ya. Ini dia. Jadi perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, ya, perpustakaan khusus, semuanya bergabung membangun jaringan nasional perpustakaan. Nah itu dikelola oleh Perpustakaan Nasional dalam bentuk Indonesia One Stop. Kalau yang sama platform softwarenya itu Katalog Indo Nasional. Ya. Gimana Bapak Ibu kira-kira nih? Terlalu banyak, terlalu cepat tidak ya? Oke, mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Nah ini tugas peserta nih Bapak Ibu, tugas peserta saya mau di PowerPoint, tetapi ini ada di LWK ya, satu file sendiri. Bapak Ibu tinggal menjawab ini ya. Pertama, jelaskan langkah yang dilakukan perpustakaan dalam membangun, dalam mengantisipasi tantangan revolusi industri 4.0. Jadi Ibu milih 5 aja dari 9 itu ya. 5 kemudian jelaskan. Nah nomor 2, jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan proses pengolahan dan pelayanan perpustakaan terotomasi di perpustakaan saudara. Jadi bagaimana proses mengotomatiskan perpustakaan untuk mengolah bukunya misalnya, kemudian melayaninya, caranya ya. Kemudian yang ketiga nih Bapak Ibu menggambar, idealnya bukan yang sekarang adanya ya. Kalau sekarang mungkin komputernya cuma satu. Nah idealnya perlunya berapa sih? Tadi disebut misalnya komputer untuk otomasi perpustakaan yang ideal itu untuk buku tamu online ya, untuk OPEC-nya, untuk sirkulasi, untuk akses internet bagi peserta ya. Jadi banyak, itu aja udah 4. Belum untuk pengolahan. Olah itu untuk tadi registrasi keanggotaan, untuk sirkulasi, untuk peminjaman dan pembelian itu udah 6 komputer ya butuhnya. Nah Bapak Ibu menggambarkan denah bagaimana komputer itu ditempatkan di bagian sebelah mana di sebuah perpustakaan. Kalau 2 atau 3 lantai ya per lantai misalnya ada OPEC-nya, ada katalog online-nya seperti itu. Saya kira mudah-mudahan Bapak Ibu lancar ya melaksanakannya gitu. Kemudian, nah saya kira udah selesai nih Bapak Ibu untuk pemaparan pada sesi jam 40 menit saya ngepas. Iya Pak, pas waktunya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan tentang teknologi informasi perpustakaan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Harjo ya. Iya Pak, terima kasih. Demikian Bapak Ibu paparan dari salah satu ide suara kita. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa lanjut ke forum diskusi untuk menanyakan pertanyaan seputar teknologi informasi kepada Pak Sudarto. Baik, kalau begitu sesi ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab ya, tapi tetap standby di sini ya. Tidak lab ya Pak.
ya di LDK standby-nya. Ya. Ini live tetap ya, kalau di Zoom-nya live dulu ya. Iya, live aja. Terima kasih Pak Aryo ya. Bapak Ibu izin semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.